Halo Flickers, welcome to Snake Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Tulsa King season pertama episode kelima. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Dwight yang telah kembali berpenampilan seperti layaknya seorang jenderal mafia bintang 5. Padahal ia berpenampilan rapi seperti itu hanyalah untuk menghadiri acara pemakaman saudaranya sendiri. Setibanya Dwight di rumah duka, perlahan ia masuk ke dalam dan langsung disambut oleh saudaranya yang beberapa hari terakhir sering berkomunikasi dengannya. Lalu ia menuntun Dwight ke arah jasad dari Joe. Di sana Dwight juga bertemu dengan Dennis, selaku istri dari Joe sendiri. Mereka sempat berbicara terkait masa lalu Dwight yang tak pernah berbicara lagi dengan Joe untuk terakhir kalinya, karena ia masih berada di dalam penjara. Setelah Dwight berdoa, ia ternyata melihat Tina untuk pertama kalinya sejak terakhir mereka bertemu sebelum Dwight masuk ke dalam penjara. Tina yang juga melakukan kontak mata dengan ayahnya hanya bisa memalingkan wajahnya karena ia masih memiliki rasa benci. Kemudian Dwight menyusul Joan yang sedang merokok di luar. Ia bertanya padanya bagaimana kondisi putrinya terkini. Joan mengaku putri dari Dwight kini tumbuh menjadi wanita yang luar biasa. Ia lulusan sarjana hortikultura dan memiliki bisnis sendiri. Kini Tina memiliki keluarga kecil bersama Emory, pria yang juga baik, penuh kasih, serta mereka memiliki kondominium yang dimana luasnya jauh lebih besar dari tempat mereka dibesarkan. Tak hanya itu, Dwight juga diberitahu bahwa Tina telah memiliki sepasang anak kembar bernama Cody dan Ryan yang merupakan anak lucu serta aktif berusia 6 tahun. Dwight penasaran apakah cucu-cucunya mungkin mengenali ia seperti kakeknya? Ternyata Joan tak mau terlibat lagi dalam permasalahan ini sehingga ia berencana untuk kembali masuk ke dalam. Sebelum Dwight pergi, Joan sempat bertanya apakah ia mendatangi upacara pemakaman besok? Dwight tentu akan datang. Tetapi ia ingin memberikan sebuah pidato yang menurut Joan itu adalah bukan salah satu ide yang baik. Di satu sisi, geng motor Black Macadam mulai melaporkan kejadian penyerangan kemarin malam yang membuat kelompok geng motor mereka mengalami kerugian cukup besar di bidang bisnis nitros. Awalnya polisi itu enggan untuk berurusan, karena ia tahu kelompok geng motor tersebut selalu membuat onar. Namun ketika anggota geng motor itu menyebutkan nama dari bos besarnya, ternyata polisi tersebut ketakutan sehingga mereka langsung berusaha untuk mengusut tuntas kasus ini. Saat Dwight telah kembali ke rumah, ia mendapat telepon dari Ciki yang bertanya mengapa Dwight keluar dari kota tanpa sepengetahuannya. Dwight beralasan ia harus menghampiri pemakaman saudaranya. Dan Ciki pun ternyata menuntut hal yang sama. Karena kini Pete atau ayahnya sedang dalam masa krisis. Ia ingin Dwight datang ke New York Memorial besok hari. Karena ayahnya pun adalah bagian dari keluarga Dwight. Ketika Tyson sedang berkendara sembari menelepon salah satu salon yang hendak ia datangi untuk melakukan cat rambut, ia menyadari ada mobil polisi yang mengikutinya yang membuat Tyson memutuskan untuk menghentikan mobilnya terlebih dahulu. Kemudian polisi itu langsung meminta Tyson untuk memperlihatkan SIM serta STNK miliknya. Karena merasa tak bersalah, tentu Tyson langsung menyerahkan semua surat-surat yang polisi itu butuhkan. Tapi ternyata Tyson justru ditahan ketika para polisi berhasil menemukan sebuah linting mirip seperti ganja di dalam mobilnya. Tyson mencoba meluruskan, itu semua bukanlah miliknya. Mobil yang ia kendarai pun juga milik salah satu bosnya. Dan justru perkataan Tyson membuat polisi itu curiga bahwa Tyson mencuri mobil tersebut. Tetap saja, semua alasan yang Tyson berikan tak mampu membuatnya terbebas dari jeratan hukum sehingga ia harus masuk ke dalam penjara untuk sementara waktu. Sebenarnya Tyson mencoba untuk menghubungi Dwight yang sayangnya tak bisa terhubung. Keesokan hari, pada akhirnya Dwight datang menghampiri upacara pemakaman Joe. Di sana semua saudaranya telah berkumpul di meja makan dan Dwight sedikit kembali berkenalan dengan orang-orang yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Karena maklum, Dwight adalah alumnus penjara 25 tahun. Setelah Dwight terduduk, ia mulai membuka acara dengan memberikan beberapa pertanyaan, termasuk kepada Emory, suami dari Tina yang seharusnya meneleponnya terlebih dahulu untuk meminta restu ketika ia hendak menikahi putrinya. Seakan tahu maksud dan tujuan Dwight berbicara akan kemana, Tina langsung mencoba melindungi Emory. Ia berkata jika acara ini kemungkinan besar hanya menjadi ajang untuk Dwight mencoba memamerkan kehebatannya.
Dan karena tak mau ada keributan di situasi berkabung, Dwight mengalihkan topik dengan meminta kepada semua orang untuk bersulang demi mendiang dari Joe. Terlihat Tina sudah merasa tak nyaman. Dwight mencoba mengulur waktu hingga Tina benar-benar memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Di peternakan, Manny yang sedang berjalan tiba-tiba diberi pertanyaan oleh salah satu rekannya terkait aksi penyerangan di festival Ogalalen. Awalnya Manny tak mengerti dengan ucapan rekannya itu. Lalu ia baru tersadar ketika rekannya berkata terkait sebuah geng motor yang diserang secara mendadak oleh Manny beserta teman-temannya. Situasi mulai tak kondusif. Kembali ke Dwight yang pada akhirnya mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Pete. Di sana ia bertemu dengan Finch serta beberapa rekan lamanya. Di momen itu, salah satu kekasih dari Finch sempat mengalami bersin berkali-kali. Dan sebagai pria yang gentle, Dwight langsung memberinya sebuah tisu yang membuat Finch cemburu hingga ia menantang Dwight untuk kembali melakukan tarung tinju. Beruntung, Chiki mendengar suara keributan itu sehingga ia langsung mengajak Dwight untuk pergi dari tempat tersebut. Chiki mencoba untuk mengajari Dwight mengenai defense, sikap hormat karena kebetulan Chiki pernah bergabung ke dalam akademi militer. Pada dasarnya, Dwight tahu akademi militer itu hanyalah sebuah klub perpeloncoan yang tak pernah bisa ia terima. Namun Chiki kembali memperingati Dwight untuk memperbaiki sikapnya. Kali ini, Dwight tak bisa bertemu dengan Pete terlebih dahulu karena ia sedang tertidur. Di penjara, Tyson yang mulai tak nyaman dengan semua situasi ini mencoba mengalihkan perhatian penjaga dengan meminta izin untuk pergi ke toilet. Tetapi para penjaga itu justru menyuruh Tyson untuk kencing di sebuah lubang di dalam kamar yang telah disediakan. Tentu Tyson menolak. Lalu para penjaga itu akan memberikan izin padanya apabila Tyson mau memberitahu password ponselnya. Dan karena terpaksa harus melakukan ini semua demi bisa keluar dari penjara, pada akhirnya Tyson mau memberitahu password tersebut. Barulah setelah itu, Tyson dipersilakan untuk pergi ke toilet. Sementara itu, Stacy mulai menelepon Dwight karena ia merasa rindu kepadanya. Stacy yang sedang berada di sebuah taman sembari mengasuh anjingnya mencoba bertanya, apakah Dwight bisa bertemu untuk sekedar minum kopi bersama? Sayangnya Dwight menolak karena kini ia berada di New York untuk menghadiri acara pemakaman. Kemudian Dwight mulai menceritakan pengalamannya bertemu kembali dengan Tina. Setelah 18 tahun akhirnya mereka berbincang meskipun hanya sedikit. Stacy paham dengan apa yang Dwight katakan. Ia hanya memberi saran padanya untuk terus berusaha karena suatu saat nanti Tina pasti akan kembali menerimanya sebagai ayah. Karena saat itu Dwight mendapat telepon lain, ia meminta izin untuk menutup teleponnya terlebih dahulu yang ternyata telepon itu berasal dari Body. Namun bukan Body yang sebenarnya menelepon, justru salah satu anggota geng motor Black Macadam yang telah menculiknya. Setelah beberapa jam lamanya Tyson di penjara, akhirnya ia pun dibebaskan setelah dinyatakan tak bersalah. Meskipun begitu, mobil serta ponselnya dengan terpaksa, para polisi sita terlebih dahulu sebagai barang bukti. Kembali kepada Dwight, setelah ia cukup lama merangkai kata untuk dirinya persembahkan kepada Dennis, dengan sebuah keberaniannya, Dwight mulai membacakan surat cinta untuknya terhadap Joe. Dwight mengaku ia bersalah karena sebelum Joe sakit dan meninggalkan dunia, ia tak sempat berbicara dengannya lagi. Tetapi yang pasti, Dwight selalu mencintai Joe dan akan selalu menganggapnya sebagai adik kandung terbaik yang pernah ia miliki. Di peternakan, Manny yang penasaran dengan apa yang rekannya katakan padanya mulai kembali mempertanyakan mengenai apa dan siapa yang ia maksud sebagai kata bijak. Rekannya memberitahu tentang geng motor Black Macadam yang sama sekali tak Manny ketahui. Mungkin saja geng motor itu abal-abal pernah ia temui dahulu dan itu pun mereka hanyalah sebuah kelompok abal-abal saja. Karena tak ingin sombong, rekan dari Manny hanya menyuruhnya untuk mencari tahu sendiri di Google apa itu klub motor Black Adam dan seberapa mengerikannya mereka. Dan di sini nih kita diperlihatkan bagaimana kengerian dari klub motor Black Macadam ketika mereka menginterogasi Body terkait bisnis miliknya yang merusak ekosistem mereka. Body yang ketakutan hanya bisa menjawab jika ia pun dipekerjakan oleh seorang pria bernama Dwight Manfredi. Semua bisnis itu miliknya, termasuk ketika Dwight memintanya untuk memeras harta yang ia miliki. Saat mendengar penjelasan dari Body, kini petinggi Black Macadam jadi mengetahui bagaimana sistem mereka bekerja. Setelah itu, Body langsung diantarkan oleh polisi sekitar ke bar milik Mitch. Saat itu Mitch sedang bersama para wanitanya dan ia diminta keluar terlebih dahulu agar mereka bisa berbicara. Tetapi Mitch memilih untuk menolak. Ia tak mau karena ini adalah tanahnya dan polisi tak berhak untuk melakukan penerapan di tanah hukum nenek moyangnya. Ternyata para polisi tahu sehingga mereka dengan terpaksa membebaskan Body.
Pada malam harinya, Manny benar-benar penasaran dengan siapa itu klub motor Black Macadam. Dan ketika ia menggooglingnya, Manny terkejut dengan berbagai berita mengenai kekerasan yang dilakukan oleh mereka, bahkan berujung hingga sebuah pembunuhan. Lalu scene beralih pada Dwight yang pada akhirnya memberanikan diri menghampiri toko milik Tina untuk mengajaknya berbicara. Seperti biasa, Tina tak pernah lagi memanggil Dwight sebagai ayah, karena beberapa tahun kata itu telah menghilang. Kemudian Dwight mencoba untuk merayu Tina agar mereka bisa memperbaiki hubungan mereka berdua layaknya dahulu sebagai seorang putri dan ayah. Namun Tina menolak. Ia masih begitu ingat ketika momen di mana Paman Joel menunggunya yang sedang menghadiri acara prom di sekolah SMA. Lalu Bibi Joan yang menyuruh temannya untuk merias wajahnya. Sementara Dwight, ia hanya pergi meninggalkan hutang begitu banyak yang bahkan tak bisa keluarganya bayar sama sekali. Saat itu hanya Nico the Package saja, satu-satunya orang yang sering mengunjungi mereka beberapa waktu. Yang membuat Tina kini tahu, ia dijuluki sebagai... Belum sempat Tina menyelesaikan katanya, Dwight langsung bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Nico lakukan pada keluarganya? Ternyata Tina tak mau memberitahu, ia lebih memilih bungkam dan meminta kepada ayahnya untuk tak melakukan apapun terhadap Nico. Tetapi Dwight sudah panas. Ia ingin tahu kebenarannya sehingga dirinya memutuskan untuk kembali ke rumah sakit, mencari keberadaan dari Nico yang sayangnya ternyata tak berada di sana. Lantas Dwight lebih memilih menghampiri kamar Pete yang ternyata telah terbangun sehingga mereka berdua bisa berbincang sejenak. Dwight langsung bertanya terkait keberadaan dari Nico dan Chiki. Pete mengaku mereka telah pulang ke klub. Lalu Dwight yang kesal bertanya apakah Pete tahu tentang semua ini? Sembari menekan wajahnya, Dwight ingin Pete menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya ketika ia berada di penjara selama 25 tahun menutup mulut demi melindungi keluarga mafianya. Karena Dwight masih ingat, Pete pernah berjanji padanya untuk menjaga keluarga dari Dwight. Namun karena Dwight paham Pete sedang berjuang melawan penyakitnya, ia memutuskan untuk tak menyakitinya lalu lebih memilih untuk langsung pergi ke klub. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Dwight yang tanpa basa-basi langsung menghancurkan klub. Semua barang ia lempar, termasuk Nico. Bahkan sisi kekejaman Dwight kembali terlihat ketika ia memanaskan wajah dari Nico ke kompor yang masih menyala. Lalu ia mengikatnya dan meminta Nico untuk mengaku atas apa yang telah ia perbuat terhadap keluarganya. Tapi sayang sekali, belum sempat Nico menjawab, ia telah tewas terlebih dahulu. Setelah itu Dwight pergi begitu saja. Semua orang yang berada di sana tak ada yang berani memisahkan dan hanya bisa terdiam melihat bagaimana Dwight ketika berada di dalam mode Monster On. Dan pembahasan mengenai series Tulsa King season pertama episode ke-5 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian terkait series Tulsa King? Apakah menarik? Atau kalian memiliki rekomendasi series favorit kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tak melewati setiap konten yang kami upload setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.